Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dania Asriwin Ardianti, Nia Dwi Lestari, dan Febri Cahyaningrum yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang efisiensi pasar dan pengujian efisiensi pasar. Bentuk-bentuk pasar efisien. Yang pertama ada efisiensi pasar secara informasi. Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Fama 1970 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar, yaitu A. Efisiensi pasar bentuk lemah. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh informasi masa lalu, di mana informasi ini sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk theory yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. B. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan dapat berupa: yang pertama ada informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga sekuritas di perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Yang kedua, informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Yang ketiga, informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. C. Efisien pasar bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena mempunyai informasi yang privat. 2. Efisiensi pasar secara keputusan. Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien. Suatu pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang lebih tinggi dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. Definisi efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar didefinisikan oleh Beaver 1989 sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu: yang pertama, definisi efisiensi berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Misprice atau sekuritas-sekuritas yang dihargai kurang benar merupakan sekuritas-sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsik atau nilai fundamental. Beaver 1989 mendefinisikan pasar efisiensi market diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas yang menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. 2. Definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga. Permasalahan dari definisi efisiensi pasar ini adalah menyangkut akurasi ekspektasi dari investor-investor terhadap harga sekuritas. Fama memformalkan definisinya dengan mendefinisikan suatu fungsi dari harga-harga di masa mendatang tergantung dari set informasi yang tersedia di periode mendatang. Fungsi dari harga-harga di masa mendatang akibat informasi yang tersedia menjadi benchmark yang kemudian dibandingkan dengan fungsi harga-harga di masa
datang yang akan terjadi karena informasi yang benar-benar digunakan oleh pasar. Perbedaan harga dari kedua fungsi tersebut dianggap sebagai pasar yang tidak efisien. Yang ketiga, definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Behavior 1989 mendefinisikan bahwa pasar yang dikatakan efisien terhadap suatu sistem informasi dan jika harga-harga sekuritas bertindak seakan-akan setiap orang mengamati informasi tersebut. Dari definisi ini secara implisit mengatakan bahwa jika setiap orang mengamati suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang dianggap mendapatkan informasi yang sama. Definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Definisi yang mendasarkan pada proses yang dinamik ini menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris. Pasar dikatakan efisien jika penyebaran informasi ini dilakukan secara cepat sehingga informasi menjadi simetris, yaitu setiap orang memiliki informasi ini. Alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, investor adalah penerima harga atau price taker, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar. Investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi yang tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut lebih murah. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak atau random dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya yang mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Selanjutnya yaitu mengenai pasar dapat menjadi tidak efisien jika terjadi kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-pelaku pasar. Nah, kondisi ini terjadi jika penyebaran informasi yang tidak merata sehingga ada sebagian pelaku pasar yang menerima informasi tepat waktunya, sebagian menerima informasi dengan terlambat dan sisanya mungkin tidak menerima informasi sama sekali. Yang ketiga, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Dan yang terakhir, investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Untuk pasar yang tidak efisien, masih banyak investor yang bereaksi terhadap informasi secara lugas karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengartikan dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Karena mereka tidak canggih, maka seringkali mereka melakukan keputusan yang salah yang mengakibatnya sekuritas bersangkutan dinilai secara tidak tepat. Pengujian pendugaan return. Sebelum tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Nah, hipotesis pasar efisien atau HPE jika benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Oleh karena itu, pengujian efisiensi pasar bentuk lemah melibatkan pertanyaan apakah informasi yang terkandung di harga-harga sekuritas masa lalu yang berurutan sudah secara penuh mencerminkan harga sekarang. Biasanya, hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini cenderung dengan hipotesis rangka acak atau random walk hypothesis. Jika harga-harga mengikuti
pola langkah acak, maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah random atau acak yang independen. Ini berarti bahwa perubahan harga dari hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga kemarin atau hari-hari sebelumnya. Kemudian setelah tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah tidak hanya difokuskan pada variabel return atau harga masa lalu untuk memprediksi return atau harga sekarang atau masa depan, tetapi juga melibatkan variabel-variabel lainnya. Pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas. Jika hasil pengujian menunjukkan independensi harga-harga, maka implikasinya adalah investor tidak menggunakan nilai-nilai masa lalu dari variabel penduga untuk memprediksi harga atau return sekarang. Pengujian statistik banyak dilakukan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau regresi linear dan pengujian run atau run test. Pengujian menggunakan korelasi dan regresi linear. Pengujian pasar efisiensi bentuk lemah ini dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan dengan harga atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau mendatang. Pengujian ini sulit, alasannya adalah harga atau return sekuritas masa lalu yang mana akan digunakan untuk memprediksi harga atau return. Studi yang sudah pernah dilakukan menggunakan perubahan harga periode kemarin untuk memprediksi perubahan harga periode sekarang dengan model berikut ini. Delta PT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali P T kurangi 1 dikurangi T ditambah ET, dimana maknanya yaitu koefisien beta 0 mengukur perubahan harga yang diekspektasi dan yang tidak berhubungan dengan perubahan harga periode lalu. Koefisien B1 mengukur hubungan antara hubungan harga periode lalu dengan perubahan harga periode selanjutnya. Jika T sama dengan 0, maka hubungan perubahan harga adalah antara periode ke T dengan T kurangi 1. Pengujian run. Run adalah urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Misalnya, harga perubahan sekuritas yang meningkat diberi tanda positif, perubahan yang turun diberi tanda negatif, dan harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda 0. Perubahan-perubahan harga sekuritas sebagai berikut: positif, 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 0, 0, positif, negatif, 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 negatif. Terdiri dari 4 runtun, yaitu runtun pertama berupa 3 perubahan dengan positif yang sama, runtun kedua dengan perubahan bentuk 0 yang sama, runtun ketiga berupa 1 perubahan bentuk positif yang sama, dan runtun yang keempat berupa 5 perubahan bentuk negatif yang sama. Jika perubahan runtun sifatnya adalah acak, maka jumlah runtun yang diharapkan adalah sebesar E kurung buka NR kurung tutup sama dengan 2 kali N1 kali N2 per N ditambah 1, dengan notasi ENR sama dengan jumlah runtun ekspektasian dan N1 sama dengan jumlah perubahan atau positif, N2 jumlah perubahan atau negatif, dan N merupakan jumlah dari perubahan atau sebesar N1 ditambah N2. Pengujian siklikal. Terdapat pola lain yang terjadi ketika pasar tidak efisien atau bentuk lemah. Yang pertama, menurut Friends tahun 1980, yaitu return di hari Senin lebih rendah dengan hari-hari lainnya dalam satu minggu. Ini berarti return sekuritas mempunyai pola siklikal dengan return terendah di hari Senin. Yang kedua, menurut Gibbon dan Haynes tahun 1981, yaitu menemukan hal yang sama ditemukan oleh Friends. Return yang digunakan adalah raw return. Gibbon dan Haynes menggunakan abnormal return yang dihitung menggunakan risk adjustment return. Yang ketiga, menurut Rousseff dan Kenney tahun 1976, yaitu return pada bulan Januari lebih besar daripada return pada bulan lainnya. Return yang digunakan adalah raw return. Ketika menggunakan model abnormal return, efek Januari
menjadi hilang. Pengujian secara aturan untuk perdagangan teknik. Strategi saringan ini merupakan strategi waktu, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan membeli sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan, dan menjual jika harga turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Harga sekuritas yang berada di antara batas ini dianggap masih merupakan harga sekuritas yang wajar atau fair price yang sekuritasnya belum perlu dijual atau dibeli. Studi peristiwa. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Studi peristiwa ini digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar untuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar, begitupun sebaliknya. Hasil empiris studi peristiwa yang pertama yaitu pemecahan saham. Pemecahan saham adalah memecah selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua yaitu penawaran reksadana. Perusahaan yang pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham disebut melakukan penawaran perdana karena belum pernah tercatat di bursa saham, maka harga sekuritasnya belum diketahui. Writer yang menjamin pelemparan perdana akan menanggung resiko untuk menjualkan saham ini disebabkan nilai sebenarnya dari sekuritas belum diketahui. Oleh karena itu, underwriter cenderung untuk menjualkannya dengan harga yang murah untuk mengurangi resiko tidak laku dijual. Yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Menurut Miller dan Modigliani tahun 1961 menunjukkan bahwa dividen sifatnya adalah tidak relevan di dalam menentukan nilai dalam perusahaan. Jika hal ini benar, pernyataannya adalah mengapa masih banyak perusahaan yang membayar dividen bahkan meningkatkan nilai dividennya. Hasil studi tentang apakah dividen mengandung informasi yang berguna untuk pasar juga menghasilkan kesimpulan yang tercampur. Yang keempat yaitu informasi akuntansi. Nilai pasar dari perusahaan merupakan bukan nilai sekarang dari aliran-aliran khas masa datang. Jika ini benar, maka investor seharusnya menggunakan nilai arus kas untuk menentukan harga dari sekuritas perusahaan yang bersangkutan. Selain arus kas, informasi akuntansi yang lain juga digunakan oleh pasar. Misalnya, Hudgas pada tahun 1986 menunjukkan bahwa nilai di laporan keuangan seperti laba bersih perusahaan dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan nilai dari perusahaan. Kadangkala aliran kas dan laba memberikan informasi yang bertentangan, yaitu kenaikan laba
dapat diakui oleh penurunan aliran kas dan sebaliknya. Jika ini terjadi, informasi aliran kas lebih diyakini mewakili nilai dari perusahaan dibandingkan dengan informasi laba. Maka seharusnya investor yang canggih menggunakan informasi aliran kas ini. Pengujian yang selanjutnya yaitu pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat ini terdiri dari dua proses pengujian, yaitu insider trading dan return dari reksadana. Yang pertama yaitu insider trading, perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider. Corporate insider adalah pejabat perusahaan, manajemennya, atau pemegang saham mayoritas yang mempunyai informasi privat. Security Exchange Commission atau SEC mengharuskan insider mempunyai kepemilikan 10% dari saham perusahaan. Harus melaporkan kegiatan transaksi sekuritasnya ke SEC secara bulanan. Informasi ini dipublikasikan secara bulanan oleh SEC dalam publikasi Official Summary of Security Transaction and Holdings. Official Summary ini telah banyak digunakan sebagai basis apakah insider dapat memperoleh abnormal return. Yang kedua yaitu return dari reksadana. Reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Salah satu tujuan dari reksadana adalah untuk meminimumkan resiko tidak sistematik dengan membentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Jika reksadana dapat menghasilkan return yang tinggi dan tidak normal, hal ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisiensi. Jika ini memang terjadi, reksadana dapat memperoleh abnormal return yang berlebihan. Yang terakhir yaitu anomali pasar. Jones pada tahun 1996 mendefinisikan anomali pasar atau market anomali sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan efisiensi pasar. Beberapa anomali yang banyak mendapat perhatian karena adalah anomali karena strategi PER rendah atau low P/E ratios dan anomali efek ukuran perusahaan atau size effect. Basu pada tahun 1977 melakukan penelitian dengan meranking PER atau Price Earning Ratio dan membandingkan hasil dari 12 grup dengan PER tinggi dengan PER rendah selama 12 bulan setelah terjadi pembelian sekuritas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sekuritas dengan PER rendah mengalahkan sekuritas dengan PER tinggi. Hal ini dikatakan anomali karena informasi PER merupakan informasi yang tersedia luas dan sudah banyak digunakan oleh pasar dalam menilai suatu sekuritas. Jika banyak investor sudah menggunakan strategi ini, seharusnya penggunaan strategi ini tidak akan menghasilkan abnormal return. Akan tetapi, kenyataannya strategi ini dapat menghasilkan abnormal return sehingga dianggap sebagai suatu anomali. Anomali pasar juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Barnes pada tahun 1981 menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang berukuran kecil memberikan return yang lebih besar dibandingkan dengan return yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.